Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Aulia Putri dengan NIM C1F021086. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang akad salam. Pengertian akad salam. Salam dapat didefinisikan sebagai atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. PSAK 103 mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang pesanan atau muslim fih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslim ilahi, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli al-muslam pada saat akad disepakati sesuai dengan syariat tertentu. Untuk menghindari resiko yang merugikan pembeli, boleh meminta jaminan dari penjual. Dalam akad salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh melakukan khiyar, yaitu memilih apakah transaksi dilanjut atau dibatalkan. Apabila pembeli menerima, sedangkan kualitasnya lebih rendah, maka pembeli akan mengakui adanya kerugian dan tidak boleh meminta pengurangan harga, karena harga sudah disepakati dalam akad dan tidak dapat diubah. Demikian juga jika kualitasnya lebih tinggi, penjual tidak dapat meminta tambahan harga dan pembeli tidak boleh mengakui adanya keuntungan, karena kalau diakui sebagai keuntungan dapat dipersamakan ada unsur riba atau kelebihan yang tidak ada iwat atau faktor pengimbang yang dibolehkan syariah. Jenis akad salam. 1. Salam. Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. 2. Salam paralel. Salam paralel artinya melaksanakan dua transaksi salam, yaitu antara pemesanan pembeli dan penjual serta antara penjual dengan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya, atau melakukan transaksi bai as-salam antara bank dan nasabah dan antara bank dan supplier atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Dasar syariah akad salam. 1. Ada dalam Al-Quran. Dalam kaitan ayat Quran Surah Al-Baqarah 282, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi bai as-salam. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau, "Saya bersaksi bahwa salaf atau salam yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitabnya dan diizinkannya." Ia lalu membaca ayat tersebut di atasnya. Kedua, as-sunnah. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah di mana penduduknya melakukan salaf atau salam dalam buah-buahan untuk jangka waktu 1, 2, dan 3 tahun. Beliau berkata, barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya itu ada perlakuan akuntansi PSAK 103. 1. Pengakuan piutang salam. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam disajikan sebagai piutang salam. 2. Pengukuran modal usaha salam. Modal salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. 3. Penerimaan barang pesanan. 4. Denda yang diterima dan diberlakukan oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. 5. Penyajian. 6. Pengungkapan. Selanjutnya itu ada ilustrasi akad salam. Secara ilustrasi, akad salam ini bisa digambarkan. Misalnya seorang petani yang membutuhkan modal untuk menanam. Dia butuh bibit, pupuk, obat, hama, dan biaya lainnya. Dengan akad salam ini, dia bisa menjual hasil panennya sebelum dia menanam. Namun yang membedakannya dengan sistem ijon yang haram itu adalah dalam akad salam ini,
Hasil panen yang dijual harus ditetapkan spesifikasinya sejak akad disepakati secara tepat, baik jenisnya, kualitas, kuantitas, dan lainnya. Tidak boleh digantungkan pada semata-mata hasil panen, sehingga apabila hasil panennya tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati, hutangnya dianggap tetap belum terbayar. Petani itu wajib membayar dengan hasil panen yang sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati, bagaimanapun caranya, termasuk dengan membeli dari petani lain. Sedangkan sistem ijon itu haram, karena barang yang dijual semata-mata apa adanya dari hasil panen. Bila hasil panennya jelek atau tidak sesuai harapan, maka yang membeli hasil panen itu rugi. Sebaliknya, bila hasilnya bagus, maka boleh jadi petaninya yang rugi, karena harga jualnya jauh lebih rendah dari harga pasar yang berlaku saat itu. Kesimpulannya, di antara bukti kesempurnaan agama Islam ialah dibolehkannya jual beli dengan cara salam, yaitu akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan. Yang demikian itu dikarenakan dengan akad ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu menipu atau goror, untung-untungan. Pembeli biasanya mendapatkan keuntungan berupa jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan pada waktu yang ia inginkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.